akan dapat pahala, akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lu tapi lek niatnya enggak tepat, fa man kana di dunia usibuha. Kalau niatnya enggak tepat, niatnya tujuannya nyari dunia. Awi imra'atin yang kiha atau nyari perempuan. Kalau dia enggak ikut hijrah, misalkan saya ini kalau tinggal di Mekah, kalau enggak ikut hijrah maka dagangan saya enggak laku. Karena saya orang muslim. Muslimin semuanya hijrah ke Madinah. Saya kalau enggak ikut hijrah enggak ada yang beli sama saya. Akhirnya ikut hijrah, tujuannya apa? Biar dagangannya laku. Atau hartanya dititipkan ke orang lain. Kalau saya enggak ikut hijrah nanti harta saya enggak jalan. Tujuannya urusan dunia, bukan pun ikut Rasulullah. Walaupun dia tuh ikut hijrah, tapi kalau tujuannya lain, kosong, enggak oleh ganjaran, enggak oleh apa-apa. Awi imra'atin yang kihuha, atau perempuan yang dia inginkan perempuan. Ini contoh saja, sekitar contoh. Amal sebesar hijrah, kalau niatnya enggak tepat itu bisa rusak. Tunangannya ente hijrah ikut Kanjeng Nabi. Kalau ente tidak ikut hijrah, akhirnya ente nggak jadi nikah misalkan. Akhirnya ente ikut hijrah. Amal sebesar itu, lek niatnya nggak tepat, hijrah melok Rasulullah gitu loh. Lek niatnya nggak tepat, kosong, nggak ono ganjaran nih. Walaupun ente hidup sama Rasulullah, ente ikut Rasulullah. Ya apa lek amal-amal yang lain? Makanya niat itu penentu. Niat itu penentu. Niat itu bisa merubah sesuatu yang remeh. Pekerjaan remeh, ibadah remeh, tapi niatnya istimewa, niatnya banyak, bisa agung pahalanya. Rubba amalin ta'zumu bihusnin niyyah, katanya. Ada kalanya amal itu yang remeh, gara-gara niatnya itu bagus, ta'zumu, agung, pahalanya agung. Wa rubba amalin tasghuru bisu'in niyyah. Ada kalanya orang itu niatnya amalnya agung, tapi niatnya jelek, tidak ada apa-apanya. Inti sedekahnya 1 miliar. Setiap hari 1 miliar selama bulan Ramadan lagi misalnya. 1 miliar selama bulan Ramadan sedekah. Tapi ente pengen dipuji orang lain, kosong, tidak dapat pahala apa-apa ente. Ente sedekahnya 10.000. Tapi ente niat, ya Allah saya sedekah 10.000 itu karena saya pengen dapat pahala yang banyak di bulan Ramadan. 1. Karena saya memang pengen ikut anjurannya Nabi. Nabi itu sangat lemah kalau bulan Ramadan. 2. Karena saya niat untuk membersihkan dosa saya, niat tobat. 3. Karena saya niat pengen saya itu mensucikan diri saya, pengen tagarrub, mendekatkan diri kepada-Mu. 4. Karena saya pengen ini, pengen niat banyak. 10 niat di bulan Ramadan 700 kali lipat. 1000 kali lipat. Amal baik di bulan Ramadan itu satu kebaikan dikali lipatkan 1000. Ini 10 piro berarti? 10 kali 1000. 10.000, sedekah mek 10.000. Ya Allah saya niat, saya pengen gara-gara sedekah saya ini sampai engkau meridhoi saya dan saya mendapatkan surga. Niat. Dan orang itu kerjakan niat dari riya. Uang gue niat dak ono sing ero, dik jurati boleh niat itu kan. Bedanya sama amal. Ente sholat misalkan. Bisa jadi dilihat orang lain akhirnya ente khusyuk. Bisa jadi gara-gara makan akhirnya khusyuk ngaji. Bisa jadi gara-gara dikasih ini akhirnya ndak ngantuk. Ngajinya lillahi ta'ala, enggak ada ininya kan. Ya Allah. Bisa jadi. Karena amal zahir. Tapi lah urusan hati, siapa sing ngero? Makanya disebutkan apa? Niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin tuh kadang bisa lebih bagus daripada amalnya. Gara-gara apa? Ya gara-gara tadi. Nama amal bin niat. Hati-hati. Niat itu penting, perlu dijaga. Hadis yang nomor 2, Allah an yarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah itu tidak mau an yarzuq, memberi rezeki 'abdahu kepada hambanya yang mukmin. Enggak mau Allah itu memberi rezeki sulit, enggak mau. Allah tidak ingin membuat sulit hambanya yang mukmin ya, bukan muslim ya. Orang yang iman. Yang iman. Orang yang sungguh-sungguh, yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari jalan yang tidak disenangi. Allah itu tidak mau kalau ada seorang hambanya yang dicintai dibikin sulit urusan rezeki, tidak mau. Pasti rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu keterangan itu disebutkan ada seseorang itu kadang dia itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi memang untuk sibuk menghambakan diri kepada Allah. Dan dia dikasih kesibukan oleh Allah sedikit ikhtiar, bukan tidak mau ikhtiar tetap ada, harus ada ikhtiar itu. Tidak bisa orang itu tidak ikhtiar, tidak bisa. Gini loh, orang itu nyari rezeki, ente itu disuruh nyari rezeki bukan nentukan. Orang itu kan sekarang banyak nyari rezeki, tujuannya saya pengen ini. Ketika saya kerja sekian tahun, saya harus punya celengan sekian, saya harus bisa beli sekian. Loh itu tidak boleh gitu.
Kalau bisa menentukan sekian-sekian, nggak usah nyari, ente tentukan sendiri. Tapi buktinya ada orang kerja, jadi yang dulu aku pal kerja yo, sampai gosong gegere yo, utangnya nggak lunas, celengannya nggak gelem ake, tuku iki yo sih repot, lah itu ada seperti itu. Karena apa? Karena kita lupa kadang seperti itu. Lo kita itu tidak boleh menentukan rezeki sekian, tidak bisa. Ente itu suruh ikhtiar, jatahnya berapa apa dari Allah. Tidak apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tidak tahu. Ada beberapa hal yang gaib yang kita tidak tahu. Di antaranya apa? Rezeki. Saya tanya sama ente bos sekarang, bos sarung BHS misalkan. Ente produksi satu bulan tuh bisa produksi 500 biji misalkan. Apakah ente yakin semuanya itu bisa laku cepat? Kalau ente laku cepat sesuai target 10 hari laku, modal balik, bagi sekian, muter lagi, akhirnya tambah banyak. Tapi buktinya ada orang tuh sekarang selesai, buktinya 2 bulan lagi baru selesai. Nggak cetak akhirnya sebulan yang ke depan, nunggu laku di sini. Kalau uang nggak disangkut-sangkut, mau laris, cepet laris. Barang belum jadi, orang sudah banyak yang pesan, jadi langsung laku. Ada yang seperti itu. Ya apa enggak? Nah, itu. Rizki itu amrun maksud katanya. Rizki itu sesuatu yang sudah dibagi. Ya apapun usaha itu pasti sampai sama ente. Gimana pun jatahnya, kalau jatahnya segitu, apapun usahanya ente sudah kerja, mulai itu kau kerja sore sih nyari sampingan, jual cilok, meneh isuk sih dodolan gedang goreng, isuk sampai jam itu berangkat kerja mana. Jatah sakmono ndak kira lebih. Jadi gitu. Dan rezeki ente itu pasti sampai kepada ente. Pasti tutupnya ente. Contoh kecil ini tahu anak bayi roh. Kadang arek bayi itu didulang ono sing gelem ono sing ndak kan ya. Kadang anak bayi itu ketika berdulang lari-lari kan ya. Paham ini? Tapi apa digodak apa ndak ibu? Ayo digodak sampai dimplok. Itu salah satu contoh bahwasanya rezeki itu pasti sampai sama seseorang. Mama tak dulang ndak gelem mbek mbok sik cilik. Ndak lari digodak mbek mbok sampai mlebu nang kene. Akhirnya tutup apa ndak sego iku? Tutup itu jatah, karena sudah jatah. Kalau bukan jatahnya, ono dek ngarepe, arek bayi ki luwe, tak kira dipangan. Ente poso saiki. Ente setiap hari biasanya di luar puasa makan berapa kali? 3 kali. Ente buka makan 3 kali bisa? Tak bisa. Rezekinya beda. Bukan berarti tidak banyak. Satu yang sedikit ternyata bisa menyebabkan ente kenyang sampai semalam penuh sampai besok lagi. Berarti lebih banyak. Berarti rezeki yang barokah itu yang mana? Yang setiap hari makan 3 kali apa yang sehari langsung kenyang? Rezeki yang barokah itu apa? Yang sedikit tapi bisa membuat ente puas. Jadi seperti itu. Paham? Nah, itu orang yang mukmin. Katanya orang yang mukmin ini aballah an yarzuqa abdahul mukmin. Orang yang mukmin itu Allah tidak mau memberi rezeki kepada dia itu dengan kesulitan. Tidak mau. Orang yang mukmin itu pasti diberi rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa dia sangka-sangka. Prioritaskan ibadah, kerja, ya ikhtiar ono, tapi rezeki ini ono. Jadi ngono. Masya Allah. Dan memang seperti itu. Yang harus diprioritaskan oleh seorang itu memang ibadah. Dari mana? Diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajarkan. Apa? La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lil muttaqin. Saya tidak tanya urusan rezeki sama kalian, tidak ngurus aku. Rizkimu itu aku tidak takon. Aku sing ketinggal ke rezeki dari Allah. Wa'mur ahlaka bisalah. La nas'aluka rizqan, suruh salat, keluargamu itu suruh salat, sing genah jaga salat, ibadah yang aku. Rizkimu enggak ngurus aku. Saya tidak memperhitungkan rezekimu, enggak. Aku sing ngurus rezeki, kon sing tak rezeki ini be aku kok. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin. Buktikan kalau tidak percaya. Ada seseorang itu yang gara-gara sholat, ada seorang itu yang gara menjaga sholat, akhirnya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Masya Allah, banyak diceritakan itu. Gara-gara sholat berjamaah, gara-gara joko sholat, akhirnya kabeh datang tanpa dia sangka. Ada seseorang preman, ada cerita ini. Ada seorang preman jomblo, kayak ente semua ini jomblo ya. Jomblo, suatu ketika dia tuh lewat di depan rumah orang kaya. Rumahnya pinggir jalan, rumahnya megah, pagernya besar. Jadi masjid. Iki umai
berapa ratus meter gitu masjid. Waktu itu preman itu lewat, pas jendela rumah besar ini terbuka. Orang kaya itu punya putri, punya anak perempuan sangat cantik. Paling cantik sak kota itu. Paling cantik, paling ayus. Irungnya macung. Motoe itu coklat. Rambutnya itu lurus bergerai. Rambut yang paling bagus itu bukan lurus tok, duduk bergerai tok. Lurus nisore bergerai, itu rambutnya api. Wedok lek ngono api, ayu. Tabiatnya biasanya bagus. Kalau perempuan rambutnya seperti itu, berarti tabiatnya bagus. Kulitnya putih. Ayu pokoknya wis. Ayu. Istimewa, cantik. Paling cantik satu kota. Dan kaya raya. Bapaknya sudah mati, tinggal dia sama ibunya, dia pewaris tunggal. Bapaknya sudah mati, dia tinggal sama ibunya, dia pewaris tunggal. Ayu, soke. Dalam satu keterangan disebutkan perempuannya hafal Quran, masya Allah, komplit, komplit. Suatu ketika preman ini lewat di enggene iku, ketok arek wedok iki bersih-bersih. Jatuh hati preman. Cayu nih, Bang. Jatuh hati. Preman ki welek. Akeh tato, rambutnya keriwul. Welek pokoknya. Jenenge preman itu. Ditunggoni, lawang itu ditunggoni langsung. Pintunya perempuan cantik tadi ditunggoni. Nggak buka-buka. Ditunggoni. Sampai ono hadamaya metu. Pembantunya metu wedok. Kaget kok ono preman, kaget. Bentar, Bu, bentar. Ini rumahnya siapa? Oh, ini rumahnya Haji Fulan, sudah meninggal. Itu perempuan tadi yang muda siapa yang cantik? Oh, itu putrinya. Tolong kirim salam. Saya tadi kelihatan, saya jatuh hati. Gede. Oleh elek preman tatuan ngono jatuh hatinya tuan putri ayu suke mana jadi. Dikira ini alam dongeng apa? Dikira dunia dongeng. Ternyata ketika preman ini nego sama hadamnya itu, putri itu dengarkan dari dalam. Ada apa? Diintip dari dalam preman. Digedor akhirnya pintu. Digedor, suruh masuk. Putrinya itu disuruh masuk. Apa? Disuruh masuk. Akhirnya pembantunya disuruh masuk akhirnya. Ketika masuk akhirnya ditanya, ada apa? Oh itu Tuan Putri, ada preman. Tadi kelihatan sampean bersih-bersih katanya. Akhirnya langsung jatuh hati. Apa maunya? Ditanyakan maunya pengen ngelamar sampean. Dikasih syarat sama Putri itu dikasih syarat. Saya mau dinikahi oleh dia dengan syarat. Kalau saya ngelihat dia selama 40 hari sholat berjamaah di masjid depan rumah ini, saya mau diterima. Saya terima dia untuk menjadi suami saya. Dikasih tahu akhirnya. Mas, kalau sampean 40 hari sholat berjamaah di masjid itu, Tuan Putri saya mau dinikahi sampean. Cari ini. Oh siap. Mau tinggal sholat berjamaah atau 5 waktu. Siap langsung siap. Akhirnya dia tuh salinan, tuku sarung, tuku kelambi, sholat berjamaah. Diintip, ambil Tuan Putri ku diintip, ditelok, oh hadir, nyuruh hadamnya, lihat hadir. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari. Ditunggu sama putri cantik ini ditunggu. Setiap hari ditelok, sampai 30 hari, 35, 37, 38, 39, 40 hari. Senang. Putri ini ya setiap hari nunggu, setiap hari tambah cinta, setiap hari tumbuh cinta di hatinya dia sama preman tadi. Oh, sholat temen cinta tambah 30 dina wis cinta, tambah 40 hari wis cinta banget. Si Putri ini cinta banget. Karena apa? Karena ini laki-laki sungguhan, bertanggung jawab. Dikasih syarat dia berani, dikasih syarat dia mau. Akhirnya setelah 40 hari 41 ditunggu, kok tidak datang. Oh, BE lali, BE sibuk. Didelok sholat 42 43 sampai 50 hari, telat 10 hari. Kok tidak datang preman ini ya? Kok tidak datang ngelamar saya? Akhirnya Putri ini nyuruh hadamnya, hadam coba panggil dia. Ini sudah 50 hari. Saya ini sudah rindu sama dia. Kenapa kok tidak datang ngelamar?
Akhirnya sama hadamnya dipanggil, ditunggu ketika preman ini keluar dari sholat, dipanggil, "Mas, apa? Tadi ndak ngelamar?" "Ngelamar apa?" Preman ini tanya, "Ngelamar apa?" "Loh, sampean ini kan kemarin dikasih sayembara. Kalau kuat sholat 40 waktu berjamaah, putri saya mau dinikahi sampean." "Putri yang mana ya?" "Loh, itu putrinya Pak Haji yang paling kaya ini." "Loh, ini namanya Pak Haji siapa?" "Lali. Uang ini lali." Diceritakan oleh Hadam, diceritakan uang ini. Ternyata dia itu lupa. Asal muasal dia itu bisa khusyuk, istiqomah, sholat berjamaah itu ternyata dulu gara-gara tantangan dari putri yang cantik ini. Nangis orang tua. Nangis. "Kirim salam, Bu ya. Saya lupa, Bu. Sungguh saya lupa. Ini barokahnya putri itu, Bu. Kalau nggak dikasih perlombaan dulu sama putri itu mungkin saya nggak bisa begini. Semenjak saya sholat hari pertama sampai 40 hari itu, saya itu setiap kali sholat ngerasakan tenang, khusyuk. Saya lupa sama urusan dunia. Saya itu pengennya sholat terus, ibadah terus. Sampai ya urusan ini saya lupa, Bu, ternyata. Kalau nggak dapat sayembara dari putri itu mungkin saya nggak bisa begini." Nangis orang. Gara-gara putri ini dia berubah jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang yang mencintai Allah. Gara-gara sholat 40 hari berjamaah. Sampai lali yang urusan dunia sampai lali. Wes, Bu, saya sekarang menemukan sesuatu yang lebih nikmat, sesuatu yang lebih berharga dari putri itu. Apa? Saya merasakan ketenangan ketika saya sholat. Gara-gara itu dunia ditinggal. No, akhirnya putri tambah godak, akhirnya dirabi, tambah suki, dunia tambah ado, tapi tambah suki. Gara-gara sholat. Orang yang pingin apa? Sholat toh. Hajatmu bakal terkabulkan dan inti bakal lupa sama urusan dunia. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Jaminan dari Allah ini loh. Al-Qur'an sih ngomong nahnu narzuquk. Apa artinya nahnu narzuquk? Nahnu, kami narzuquk, yang akan memberimu rezeki. Di Al-Qur'an itu dalam beberapa keterangan disebutkan ketika Allah itu ngomong ana berarti saya. Ketika nahnu itu kan kami maknanya. Apa maknanya nahnu sama ana itu? Ada beberapa keterangan menyebutkan ketika Allah menyebutkan nahnu itu berarti seluruhnya akan dikerahkan oleh Allah SWT untuk mencukupi orang itu. Paham? Makanya disebutkan ya dunia, hei dunia, orang yang ngejar kamu jadikan dia budakmu. Paham ini? Ya dunia, man khadamaki fastakhdimi. Orang yang ngejar dirimu dunia jadikan dia budakmu. Wa man khadamani, katanya Allah, kalau ada orang khidmah kepadaku, ibadah yang aku berjuang gawe aku, fahdumi, maka inti harus khidmah kepada dia. Inti harus menjadi budaknya. Makanya tadi, nahnu narzuquk. Kalau inti sudah dekat kepada Allah, seluruhnya akan dikerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pembantu. Jadi seperti itu. Paham? Abridu bit ta'am, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.